Baharudin Yusuf Habibie atau yang akrab disapa dengan B.J. Habibie lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan orang tua Alwi Abdul Jalil Habibie dan Tuti Marini Puspowardoyo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Thorik Kemal. B.J. Habibie merupakan sosok akademisi, ramah, tangguh, bertanggung jawab, dan menginspirasi banyak orang. Berikut nilai-nilai berakhlak yang dapat kita teladani dari beliau. Berorientasi pelayanan. Dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun, B.J. Habibie menjabat sebagai Menteri Negara dalam bidang riset dan teknologi, memimpin sebuah perusahaan BUMN industri strategis. B.J. Habibie dipilih MPR menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7 menggantikan Tri Sutrisno. Lalu, kemudian disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Soeharto. Selama pengabdiannya terhadap Indonesia, beliau memberi kebebasan pada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, serta adanya kebebasan pers. Selain itu, beliau berhasil menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi di Indonesia. Cerminan nilai akuntabel tergambar dari sosok Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Di masa jabatannya yang terhitung sangat singkat, dalam kurun waktu 17 bulan, beliau mampu menciptakan kinerja yang mampu membawa dampak perubahan secara signifikan bagi Indonesia, dengan membawa Indonesia keluar dari masa krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada saat itu. Nilai kompeten yang patut kita contoh dari sosok B.J. Habibie ialah sosok beliau yang terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri dengan bergelut serta berkecimpung di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian beliau yang melahirkan mahakarya pesawat pertama di Indonesia N250. Beliau juga berkontribusi sebagai penemu teori crack propagation yang hingga kini diadopsi menjadi salah satu standar keselamatan di dunia penerbangan. Nilai harmoni yang dimiliki Bapak B.J. Habibie tidak perlu diragukan lagi. Walaupun tak sampai 2 tahun menjabat menjadi Presiden Indonesia, B.J. Habibie turut andil dalam menciptakan keharmonisan bangsa Indonesia. Beliau pernah menerbitkan sejumlah aturan yang menghapuskan diskriminasi. Salah satunya, beliau pernah menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 1999. Selain itu, pada masa kepemimpinannya, beliau tetap membangun hubungan baik dengan Timur Leste. Setelah Timur Leste pada tahun 1999 memutuskan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Core value loyal, nilai ini tidak bisa kita pisahkan dari sosok Pak Habibie. Di awal tahun 1994, Habibie pulang dari Jerman untuk membangun negara Indonesia atas perintah Presiden Soeharto. Walaupun saat itu beliau masih menjabat jadi presiden sekaligus direktur teknologi di Jerman, Habibie rela meninggalkan semua kesuksesannya itu demi membangun bangsa dan negara sendiri, serta kesetiaannya kepada NKRI. Dia bangun lewat industri dirgantara. Adaptif. B.J. Habibie dikenal internasional dengan sebutan Mr. Crack. Hal ini berkat teori yang dicetuskan oleh beliau, yang dilengkapi oleh perhitungan matematis mengenai rambatan titik-titik kerusakan pada pesawat. Berkat beliau, perjalanan pesawat di dunia internasional lebih aman dan mengurangi angka kecelakaan. Salah satu cara yang dilakukan beliau untuk mengembalikan ekonomi Indonesia kembali bergeliat yaitu dengan cara menggenjot sistem industri supaya memiliki nilai tambah. Kolaboratif. B.J. Habibie sempat merancang proyek pesawat CN235 bersama para insinyur perusahaan Spanyol yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. Sosok B.J. Habibie tidak lepas dari perannya sebagai pembuat pesawat pertama Indonesia, yakni N250 Gatot Kaca pada tahun 1995.